teman-teman. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, kelompok 4 yang terdiri dari Lucy, Velia, Lutfah, dan Nikita untuk memaparkan hasil mini project kami untuk mata kuliah ekonomi wisata dengan judul Analisis Supply Demand Wisata di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Sektor pariwisata memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama dalam hal penerimaan pemerintah melalui devisa negara, penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan standar hidup masyarakat setempat. Salah satu destinasi wisata yang memegang peranan penting tersebut ialah kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, yang memiliki potensi daya tarik wisata berupa keindahan alam lautan pasir dan beberapa atraksi wisata lainnya yang ditawarkan di Gunung Bromo. Dalam pemaparan video berikut, akan dijelaskan bagaimana persepsi wisatawan, gambaran keadaan, dan analisis supply demand wisata di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Seperti yang sudah disebutkan, lokasi penelitian yang kami gunakan adalah kawasan Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru yang secara administratif terletak di Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Di kawasan ini terdapat kaldera lautan pasir yang luasnya kurang lebih 6.290 hektar. Batas kaldera lautan pasir itu berupa dinding terjal yang ketinggiannya antara 200 hingga 700 meter. Kemudian, metode penelitian yang kami gunakan dalam analisis ini menggunakan data primer dengan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan secara online. Penyebaran kuesioner dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu, tercatat dari tanggal 12 November hingga 25 November 2020. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp, Line, dan juga Instagram. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Jawa Timur yang di dalamnya terdapat banyak objek wisata menarik yang dapat dinikmati. Gunung Bromo merupakan gunung yang dianggap suci bagi suku Tengger yang merupakan penduduk asli dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di wilayah tersebut terdapat 2 gunung, yaitu Gunung Bromo dengan ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut dan Gunung Penanjakan dengan ketinggian sekitar 2.770 meter di atas permukaan laut, yang merupakan tujuan utama bagi para wisatawan untuk menikmati wisata matahari terbit. Di sekitar Gunung Bromo terdapat padang rumput savana yang menghampar kehijauan dan terdapat bukit-bukit kecil yang seringkali disebut Bukit Teletubbies. Di sisi timur Gunung Bromo juga terdapat hamparan pasir hitam yang disebut pasir berbisik. Tidak jauh dari Gunung Bromo terdapat Pura Poten, yang merupakan tempat sembahyang agama Hindu yang banyak dianut oleh suku Tengger. Pengunjung bisa mengunjungi kawasan ini sejak dini hari dengan tujuan melihat terbitnya matahari. Lalu beberapa atraksi wisata yang dapat ditemukan di Gunung Bromo diantaranya adalah atraksi wisata ini merupakan atraksi yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata Gunung Bromo. Sehingga dari sekitar pukul 3 pagi, saat hari masih benar-benar gelap dan dingin, sudah banyak sekali wisatawan yang sudah bersiap-siap untuk berburu matahari terbit. Di wilayah Gunung Bromo juga terdapat hamparan pasir yang sangat luas. Di lautan pasir ini tak akan ditemukan pepohonan sedikit pun, hanya rerumputan yang kebanyakan sudah mengering. Untuk sampai ke lokasi bahari pasir ini, wisatawan dapat menyewa mobil jeep atau kuda. Selain itu, terdapat Kawah Gunung Bromo. Untuk melihat keindahan Kawah Gunung Bromo, disediakan 250 anak tangga yang akan mengantarkan pengunjung ke bibir kawah. Setelah itu, ada ritual Kasada, yang dilakukan penduduk di sekitar Bromo pada bulan Kasada, tepatnya di tanggal ke-14. Ritual Kasada dilakukan dengan melarung aneka hasil bumi dan sesaji ke dalam kawah Gunung Bromo dengan tujuan agar terhindar dari musibah dan diberikan kemakmuran oleh leluhur. Yang terakhir, Jazz Gunung Bromo, yang merupakan event tahunan yang menampilkan komposisi musik jazz dengan bernuansa etnik dan keindahan wisata gunung.
Di samping itu, Jazz Gunung Bromo juga mempunyai tujuan sebagai ajang promosi bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara tentang indahnya panorama Gunung Bromo khususnya bagi para wisatawan dan juga memperkenalkan serta memasyarakatkan musik jazz khususnya bagi para pecinta musik di tanah air. Kegiatan usaha di kawasan Taman Nasional Bromo terdiri dari penyewaan baju hangat atau jaket tebal, penyewaan kuda di kaki Gunung Bromo, hotel atau penginapan di kawasan Gunung Bromo, serta penyewaan mobil jeep untuk melihat sunrise dan menjelajahi berbagai tempat wisata di Gunung Bromo. Jumlah responden pada penelitian yang kami lakukan berjumlah 31 orang. Kesediaan seseorang untuk mengunjungi suatu tempat wisata dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi lingkungan wisata tersebut, aksesibilitas menuju kawasan wisata tersebut, faktor biaya, atraksi atau fasilitas yang ditawarkan, tingkat kebersihan, dan tingkat pengelolaan lokasi tersebut. Berikut adalah hasil data persepsi wisatawan dari responden yang telah kami ajukan. Analisis hal-hal yang mempengaruhi demand wisata. 76,7% responden memiliki alasan berkunjung ke Gunung Bromo dikarenakan wisata tersebut memiliki pemandangan yang indah dan udara yang segar. Selain itu, jenis kegiatan wisata yang diharapkan pengunjung kawasan TNBTS sebesar 83,9% adalah menikmati pemandangan alam, dan sisanya 16,1% terbagi dalam kegiatan wisata yang lain. Kegiatan yang dilakukan di kawasan TNBTS sebanyak 45,2% wisatawan menikmati pemandangan alam di sana. 38,7% melakukan kegiatan menjelajahi kawasan TNBTS menggunakan mobil jeep. 12,9% melakukan kegiatan bersuah foto, dan sisanya 3,2% melakukan kegiatan berbelanja produk lokal dan menunggangi kuda. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan aktual yang mereka lakukan sudah hampir sesuai dengan kegiatan yang diharapkan wisatawan. Kesesuaian antara supply side dan demand side kawasan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Atraksi wisata alam yang terdapat di Bromo adalah bahari pasir, flora dan fauna, sunrise dan sunset, serta kaldera Bromo. Dari sisi supply side telah tersedia, namun dari sisi demand side masih perlu dijaga agar tetap berkelanjutan. Atraksi wisata manusia yang terdapat di Bromo adalah event tahunan Jazz Gunung Bromo, di mana dari sisi supply side telah tersedia setahun sekali. Dari sisi demand side perlu ditingkatkan dan diperbanyak atraksi budaya lokalnya. Sarana dan prasarana yang terdapat di Gunung Bromo adalah akses menuju TNBTS, penyewaan jeep, penyewaan kuda, tempat duduk, dan toilet. Dari sisi supply, fasilitas tersebut telah tersedia. Pada sisi demand, masih diperlukan adanya peningkatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Peramalan wisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dilakukan menggunakan data jumlah wisata secara keseluruhan baik domestik maupun mancanegara yang diperoleh dari data BPS Kabupaten Probolinggo dan Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam rentang waktu 2001 hingga 2019. Model yang lebih baik digunakan untuk melakukan peramalan kunjungan wisata di kawasan Taman Nasional Bromo adalah model forecasting dengan trendline polinomial. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini menyebabkan jumlah pengunjung menurun. Sehingga Taman Nasional Bromo harus memberlakukan aturan-aturan serta protokol kesehatan. Berikut adalah hasil forecast kunjungan wisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu persepsi dan motivasi pengunjung untuk melakukan kegiatan kunjungan wisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dikarenakan beberapa faktor seperti atraksi yang ditawarkan, biaya yang dikeluarkan selama perjalanan dan ketika berada di kawasan tersebut, tingkat kebersihan, dan tingkat manajemen wisata di kawasan wisata tersebut. Saran yang kami ambil dari responden yaitu 1. Menyediakan akses yang lebih mudah untuk pengunjung ketika ingin melakukan pendakian ke bukit di sana dapat dilakukan dengan pembuatan tangga. Yang kedua, melakukan penambahan atraksi kesenian lokal untuk atraksi yang ditawarkan.
Yang ketiga, menyediakan moda transportasi terpadu ketika berada di kawasan TNBTS. 4. Menyediakan fasilitas yang lebih baik khususnya toilet. 5. Meningkatkan layanan manajemen yang lebih baik lagi agar lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.